Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Dipurnama, nomor pokok mahasiswa 24710033. Baik, saya di sini akan menjelaskan ulangan tengah semester mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu Dr. E. Febrianto, SE, MM. Perilaku organisasi merupakan bagian dari gambaran keadaan organisasi. Uraikan penjelasan perilaku organisasi dikaitkan dengan perilaku kelompok dalam organisasi terkait sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Serta berikan penjelasan dengan referensi penelitian 5 referensi dengan waktu referensi 5 tahun terakhir. Perilaku organisasi menelusuri bagaimana perilaku organisasi bekerja di level kelompok sebenarnya, seperti melihat denyut nadi sebuah tim, bagaimana orang-orang berpikir, merasa, dan bertindak bersama. Kalau bicara perilaku organisasi, kita membahas cara individu dan kelompok berperilaku di tempat kerja, serta bagaimana struktur dan budaya organisasi membentuk perilaku itu. Tapi saat fokusnya bergeser ke kelompok, yang menarik adalah bagaimana norma tak tertulis, dinamika komunikasi, dan proses sosial diam-diam membentuk arah tim. Kadang tanpa disadari, keputusan bersama dan cara kita bereaksi satu sama lain jauh lebih kuat pengaruhnya daripada aturan resmi. Yang pertama yaitu mengenai sikap. Sikap kerja bukan cuma soal suka atau tidak suka terhadap pekerjaan. Ia mencakup pola pikir, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak. Di dalam kelompok, sikap seseorang mudah tertular. Misalnya, kalau sebagian besar anggota tim menunjukkan komitmen tinggi dan optimisme, anggota baru seringkali ikut terbawa arus. Tapi efek sebaliknya juga ternyata ketika manajemen gagal memenuhi janji seperti peluang promosi atau penghargaan yang diabaikan, kepercayaan kolektif bisa menurun. Yang menarik, perubahan satu individu jarang berdiri sendiri. Kelompok membentuk konteks emosional yang sangat kuat. Selanjutnya motivasi. Motivasi kerja bukan semata tentang gaji atau bonus. Menurut self-determination theory, ada 3 hal mendasar yang membuat orang ingin bekerja: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Begitu ketiganya terpenuhi, semangat muncul bukan karena harus, tapi karena mau. Dalam tim yang saling percaya dan memberi ruang, motivasi itu bisa menyebar seperti energi positif yang menular. Namun, dalam lingkungan yang terlalu mengontrol, motivasi cepat layu. Tidak semua tim bisa menumbuhkan otonomi, tapi tim yang berhasil biasanya punya pemimpin yang tahu kapan harus memimpin dan kapan harus memberi ruang. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja sering menjadi cermin kesehatan psikologis organisasi. Ketika orang merasa dukung, diberi kejelasan, dan punya kesempatan berkembang, mereka cenderung lebih betah dan bekerja lebih baik. Di level kelompok, kepuasan bersama menciptakan suasana kerja yang lebih tenang dan kolaboratif. Sebaliknya, kalau satu bagian tim merasa terbebani sementara yang lain santai, friksi mudah muncul. Jadi, kepuasan bukan sekedar urusan individu, tapi iklim sosial yang terus terbentuk dari interaksi sehari-hari. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan kuat. Kepemimpinan bukan cuma gaya, bicara, atau visi besar. Ini juga tentang kemampuan membaca suasana tim. Pemimpin yang sensitif tahu kapan harus memicu semangat dan kapan harus menenangkan. Dalam praktiknya, satu keputusan kecil dari atasan bisa mengubah ritme seluruh tim, baik ke arah produktif maupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu konflik. Tidak semua konflik buruk. Konflik soal tugas, keadaan justru membuka jalan bagi ide baru. Namun, ketika konflik berubah menjadi pribadi,
Biasanya yang rusak bukan cuma hubungan, tapi juga semangat kerja. Di sini, keterampilan manajerial diuji. Bagaimana mengubah gesekan jadi diskusi yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan aturan yang adil. Seringkali menjadi pembeda antar tim yang tumbuh lewat konflik dan tim yang runtuh karenanya. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya itu seperti udara di dalam organisasi, tidak terlihat, tapi dirasakan. Ia terdiri dari nilai, kebiasaan, dan keyakinan bersama yang menentukan bagaimana orang bertindak ketika tidak ada yang mengawasi. Budaya yang memberi ruang untuk belajar dan berbicara tanpa takut salah biasanya melahirkan inovasi dan loyalitas tinggi. Sebaliknya, budaya yang kaku dan menghukum kesalahan menciptakan ketakutan dan pasivitas. Mengubah budaya bukan hal kecil, perlu waktu, konsistensi, dan teladan dari atasan. Selanjutnya, sintetis dan implikasi manajerial. Perilaku kelompok terbentuk dari interaksi banyak lapisan. Sikap, motivasi, kepuasan, kepemimpinan, konflik, dan budaya, semuanya saling kait. Bagi manajer, ini berarti tidak ada solusi tunggal, perlu strategi yang holistik. Mendesain pekerjaan yang memberi otonomi, membangun gaya kepemimpinan yang empatik, mengelola konflik secara terbuka, dan menata budaya agar selaras dengan nilai yang ingin ditumbuhkan. Dengan begitu, perilaku kelompok tidak sekedar bisa dikendalikan, tapi juga menjadi sumber daya strategis yang memperkuat organisasi dari dalam. Dan ini referensi singkatnya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.